Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to StarSep certification class. In this meeting or in meeting 2, kita akan mempelajari atau meneruskan dari apa yang sudah kita pelajari di meeting 1 kemarin. Okay, let's start from the learning outcomes first. Jadi, pada meeting kedua ini, what will you learn? Nah, the first one is recognize the model test of listening part A. Kalau pada meeting 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang sentence completion in part A1, pada meeting kedua ini we will learn about another type of questions, yaitu form completion pada listening part A2. Lalu outcomes yang kedua, you will have to perform the model test of listening part A2. Jadi setelah mempelajari bentuk soal dalam form completion itu seperti apa, kalian akan langsung mempelajari atau mengerjakan soal listening dalam bentuk form completion. Indikatornya apa saja? Students understand the model test of listening part A2. Jadi setidaknya kalian mempunyai gambaran secara umum tipe soal form completion itu seperti apa. Kemudian, given 10 questions, students are able to answer at least 5 questions correctly. Jadi, pada meeting kedua ini, setelah mempelajari tentang form completion itu seperti apa, kalian akan mengerjakan soalnya secara langsung. Dan out of 10 questions, you will have to perform at least 5 questions correctly. Okay, let's get down to the material in this second meeting. That is listening part A2 form completion. Seperti biasa, this is the layout of the screen that you will see on your Bebas Umpo. Dan untuk mempelajari atau mengetahui seperti apa sih listening part A2 ini, let's directly click the link down below. Okay, and voila, this is the screen that will appear. Okay, listening chapter 2 or part 2. Let's make it wider. Okay, jadi pada listening atau di meeting 2 ini, we will learn about another type of listening questions. Okay, yaitu form completion questions. Form completions. Soal form completion ini disebut sebagai form completion karena memang soalnya nanti berbentuk seperti formulir singkat seperti itu. Jadi berisi poin-poin dari soal yang kalian dengarkan di recording. This section includes 2 long conversations within 60 until 90 seconds length for each dialogue. Jadi nanti akan ada 2 dialog di part ini, di mana masing-masing dialognya berdurasi antara 60 sampai 90 detik. Topiknya yaitu about informal work topics such as school or work life. Nah, pada bagian ini, each dialogue is followed by 5 items of form completion questions. Jadi masing-masing dialog akan diikuti oleh 5 pertanyaan dari form completions. Kalau ada 2 dialog, otomatis kalian akan mengerjakan atau menyelesaikan 10 soal. Kemudian, ini yang paling penting yang harus kalian perhatikan, benar-benar harus ditaati. You should not write no more than 2 words as your answer for each questions. No more than 2 words. Jadi masing-masing soal, jawabannya itu tidak boleh lebih dari 2 kata. Ya, tidak boleh lebih. Kalau memang menurut kalian, ini jawabannya panjang, make it shorter. Berarti that's not the correct one. Ingat, pada part ini jawaban yang diperbolehkan hanya 2 kata untuk masing-masing soal.
Okay, let's move on to the strategies that you can apply in this part. The first one, read the directions carefully on how you should write your answers before reading any questions. Setiap mengerjakan tes, apapun itu, terutama STASEP, pastikan kalian membaca terlebih dahulu dengan baik aturan pengerjaan atau instruksi bagaimana kalian harus menjawab masing-masing soal dalam tes tersebut. Okay? Before the recording begins, read the questions in your textbook and guess the following things. Jadi biasanya masih ada jeda atau sedikit waktu yang diberikan sebelum recording itu di-play. Nah, gunakan waktu itu untuk membaca soal yang ada di textbook dan kalian bisa membuat tebakan kira-kira nanti jawabannya seperti apa. Nah, caranya menebak bagaimana? Possible words that fit the grammatical rules of the blank sentences. Kalian bisa menebak dari struktur grammar dari soal yang ditampilkan. Kalau yang bolong di bagian tengah, kira-kira yang hilang itu strukturnya apa? Apakah subjeknya, apakah predikatnya, apakah objeknya? Nah, itu bisa kalian tentukan. Kalau yang hilang itu adalah predikatnya, berarti yang kalian butuhkan adalah kata kerja atau verb. Kalau subjek berarti noun dan lain sebagainya. Sentence with parallel structure included in the questions. Jadi parallel structure ini sering sekali dimasukkan dalam soal listening. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah mencari beberapa kata dengan struktur yang sama dan diulang dalam satu soal. As you listen, anticipate the answers by scanning some keywords appear in the textbook and in the recording. Kata-kata yang kalian dengar dan sama dengan apa yang kalian baca di textbook itu bisa jadi clue untuk menentukan jawaban yang sedang kalian cari. And the last one, practice and make yourself familiar with synonym. Jadi perhatikan sinonim yang muncul dalam tes. Seperti yang minggu kemarin saya bilang pada meeting pertama, sering sekali kata itu diucapkan dengan cara yang berbeda padahal maknanya sama. So, learn more about synonym. Do not exceed the allowed number of words. Tadi kalau memang jawaban yang diperbolehkan itu hanya 2 kata, ya tulis hanya 2 kata, jangan sampai lebih. Do not leave the question unanswered. Kalau memang benar-benar ngeblank, just guess, tebak aja. Siapa tahu beruntung, karena kalau soal tidak dijawab itu otomatis 0 ya. Jadi tapi kalau dijawab, who knows, you will get the correct answer later. The next, check your spelling. Karena ini jawabannya berupa written form, pastikan kalian menulis jawabannya itu dengan benar. Apakah hurufnya double, apakah ada spasinya, apakah ada tanda baca yang lain, benar-benar diperhatikan ya. Kemudian manage your time well. Ingat, soal listening, recordingnya itu tidak akan diulang. Jadi pastikan kamu bisa mengatur jawabannya atau ketika kalian menjawab itu benar-benar sesuai dengan waktu recording di play. So this is the most important part. Okay, the next is the prep strategies for long dialogue with form completion questions. Jadi berikut akan saya jelaskan strategi apa saja yang bisa kalian terapkan ketika kalian mengerjakan soal form completion pada listening STASEP. The first one is be aware of sentence alteration to identify the keywords. Jadi sentence alteration ini adalah perubahan kalimat. Jadi seringkali dalam tes bahasa Inggris termasuk STASEP, soal yang tertera dalam textbook it will a little bit different with what you have heard in the recording. Jadi memang ada sedikit perubahan dalam penggunaan kalimat dalam tes. Akan tetapi perubahan ini bukan perubahan yang sangat berbeda karena ini merupakan semacam tricky questions to make you
think more about the answer that you need to write. Jadi yang harus kalian perhatikan dalam mengidentifikasi perubahan struktur kalimat ini adalah yang pertama melalui sinonimnya. Jadi beberapa kata atau beberapa phrase bahkan dalam struktur kalimat itu seringkali dituliskan dalam bentuk yang lain dengan menggunakan sinonimnya. Nah, caranya bagaimana? You need to read more English text. Kalian harus sering-sering mendengarkan dialog atau teks berbahasa Inggris untuk membuat kalian familiar atau terbiasa dengan berbagai macam jenis kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam bahasa Inggris. Kemudian perubahan itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan passive form atau bentuk kalimat pasif. Jadi antara active sentence diubah ke passive sentence atau juga sebaliknya. Cirinya adalah ketika objek atau benda yang seharusnya dikenakan aksi itu berada di awal, it means that the sentence is using passive form. Contohnya, Rudy kicks the ball. Nah, this is active sentence. Kalau diubah, the ball is kicked. Secara grammar atau secara struktur, kalimat itu berubah, tetapi secara makna it remains the same. Kemudian perubahan yang terjadi kemudian adalah melalui sentence simplification. Jadi kalimat yang digunakan atau dialog yang kalian dengarkan di recording itu dipersingkat atau simplified and then put it in the textbook. Bentuknya itu semakin sederhana, lebih sederhana dari apa yang kalian dengarkan. Nah, sentence simplification ini juga harus kalian perhatikan karena you will need these strategies to make the answer fit the requirement. Kalau dalam part ini kalian tadi diminta untuk hanya menuliskan 2 kata, strategi simplification ini akan sangat berguna bagi kalian. Contohnya, kalian menemukan seumpama jawabannya itu adalah the house of Johnny. Ada 4 kata. How to make it fit the requirement? 2 kata. You can write it into Johnny's house. Something like that. Itu merupakan contoh dari sentence simplification. Lalu yang kedua adalah strategi yang berhubungan dengan parallelism atau struktur paralel. Paralel di sini mengacu kepada susunan beberapa kata atau struktur kalimat yang satu dengan yang lainnya itu harus sejajar atau sama. Nah, paralel dalam bahasa Inggris itu bisa ditemukan dalam 3 situasi atau 3 konteks. Yang pertama, parallel structure in a series. Jadi parallel series yang pertama ini merupakan susunan beberapa kata dalam bentuk atau class of word yang sama. Kalian pasti sudah tahu atau setidaknya pernah dengar tentang part of speech, apa itu noun, apa itu verb, apa itu adjective, dan lain sebagainya. Nah, parallel series di sini, jadi dalam satu kalimat, kata-kata itu menggunakan struktur jenis kata yang sama. Kalau noun ya noun semua, kalau verb ya verb semua. The example, the teacher said that talk, speech, discussion, and lecture are all synonyms of one another. Jadi talk, speech, discussion, and lecture ini sama-sama noun. This is what we call parallel. Kemudian paralel yang kedua adalah paralel yang menggunakan correlative conjunction atau kata hubung. Contohnya, start subject includes not only sentence completion but also summary completion. Jadi antara sentence completion dengan summary completion ini merupakan paralel karena harus dalam format yang sama, yaitu sama-sama noun phrase. Nah, paralel ini ketika kalian menemukan soal dalam bentuk paralel, kuncinya adalah kalian harus menemukan kata itu dalam format apa, apakah noun, apakah verb, apakah noun phrase. Nah, berarti
blank sentence atau titik-titik yang harus kalian isi itu merupakan dalam struktur yang sama dengan clue yang ada di kalimat tersebut. Kemudian paralel yang terakhir adalah paralel dengan menggunakan verb yang sama. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris ketika kita menggunakan more than one verbs, kata kerja yang kita gunakan itu harus sama strukturnya. Kalau memang itu verb 1 berarti verb 1 semua, kalau verb ing berarti ya verb ing semua, dan lain sebagainya. The example is, students complete the listening task and submit it to the teacher. Antara complete dengan submit, it is the same ya secara struktur karena sama-sama menggunakan base verb. Kemudian strategi yang terakhir untuk listening pada form completion ini adalah listen to the recording sequentially. Maksudnya adalah sambil kamu mendengarkan long dialogue, kamu harus mengikuti alurnya karena urutan recording yang kamu dengar itu nanti akan sama dengan urutan pertanyaan yang akan ditanyakan. Contohnya seperti ini. Kalimat atau pernyataan yang disampaikan oleh speaker pada awal kalimat itu tidak akan mungkin ditanyakan pada soal paling akhir, ya itu tidak akan terjadi seperti itu. Kalau memang kalimat itu muncul di recording awal-awal, otomatis itu juga akan ditanyakan pada soal yang muncul lebih awal. Jadi itu maksudnya listen to the recording sequentially. Urutannya itu sama antara yang kamu dengarkan dengan soal yang kamu baca. Jadi perhatikan sambil mendengarkan, sambil membaca, sambil menulis. Memang untuk listening ini we need a lot of efforts. Kita membutuhkan efforts yang sangat besar karena multitaskingnya itu luar biasa. But semakin kita berlatih, semakin kalian sering mengerjakan soalnya, you will get used to it. Nah, ini merupakan strategi-strategi yang bisa kalian apply dalam mengerjakan soal sentence completion, form completion ya. Kita kembali ke no internet connection. Oke. Jadi sambil mengerjakan setelah understand what the strategy that you will have, kalian bisa langsung mengerjakan soal latihan yang ada pada meeting 2 ini. Hopefully the strategy will help you much so that you can accomplish the task perfectly. Thank you. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.